Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces. Tema kita kali ini adalah dimana dirinya yang hanya bisa memendam rasa sedih atau kesedihan terdalamnya, ataupun ini bisa vice versa juga, bisa kamulah yang memendam kesedihan sendiri dalam diammu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana dirinya yang merasa sedih. Ya, energinya hari ini saya merasakan kesedihan yang mendalam dari dirinya. Entah ini juga mungkin dari dirimu, energinya bisa vice versa, ataupun terbolak-terbalik. Jadi ya kamu yang menyesuaikan sendiri, di mana kesedihan yang hanya bisa dia rasakan dalam diam, atau kamu merasakan kesedihan walau hanya dalam diam. Wah, ini dilema dan dramatis ya. Kira-kira bagaimana? Kita lihat ya. Kondisi dia atau kondisimu. Bisa energinya juga saya merasakan di sini. Beberapa yang mendengarkan ini adalah dari dirimu, kamu yang memendam kesedihan itu. Kita lihat di kartu pertama di sini ada Page of Swords, ada Queen of Swords, Five of Corn. Wah. Four of Corn, Seven of Feathers, Eight of Feathers, Five of Feathers, dan Four of Feathers. Wow, saya merasakan di sini energinya sangat tinggi. Banyak yang merasakan sedih ya. Kok kenapa sedih ya? Jadi dimana saya merasakan energinya tentang hubungan. Di sini kalau kita bicara tentang hubungan ya, ini saya bingung ya mau menjelaskan dari mana ya, kayak banyak gitu. Jadi saya mau mulai dari mana bingung ya. Tapi ya semoga saja poin-poinnya dapat ya. Karena ya banyak aja orang yang bersedih. Saya merasakan energinya di sini. Kalau kita bicara tentang hubungan, di sini ada yang
orang baru dulu ya sebelum kita ke pasangan. Karena bicara tentang orang baru ataupun pasangan, entah suami istri ataupun pacar ya. Di sini kalau kita bicara orang baru, mungkin kondisinya ataupun kamu ya, eh cinta bertepuk sebelah tangan. Seolah-olah di awal memberikan harapan, tetapi akhirnya kandas. Cuman hanya sebatas sahabat. Ataupun ya cuman teman tapi mesra doang. Dipermainkan. Dia merasa kamu mempermainkan dia, ataupun mungkin kamu yang merasakan dia mempermainkanmu. Tentang perasaan. Ada juga putus karena memilih jalannya masing-masing. Ini sangat-sangat luar biasa energinya ya. Karena ada perbedaan agama, usia, budaya bangsa, restu orang tua nggak dapat. Ya, tidak adanya restu orang tua sehingga mau tidak mau berpisah. Ataupun ditinggal nikah. Ya, ayah saya melepaskan kamu untuk menikah dengan yang lain, tapi nggak ikhlas. Dia sangat sedih, walaupun dia rela. Dimana bersama dapat chemistry, tapi ujung-ujungnya nggak bisa bersatu. Nah ini ya, jadi dia merasa ya putus saja. Kalau kita bicara ada beberapa di sini ya, bicara tentang orang baru juga ataupun pasangan ya, dimana sudah sayang-sayangnya tiba-tiba aduh saya nggak bisa sama kamu karena agama kita beda, atau ya pola pikir kita beda, kenapa nggak dari awal gitu. Ataupun mungkin kondisinya kamu udah pacaran lama, tiba-tiba ujung-ujungnya ya sudah ada rasa tapi nggak bisa bersama karena tidak ada restu orang tua. Jadi sangat sedih, apalagi kalau dibilang tinggal nikah. Saya ikhlaskan, tetapi hati ini tidak terima gitu. Sudah berusaha untuk tegar tapi nggak bisa. Ya, bingung ya saya mau bicara apa ya, tapi karena energinya mendalam. Sampai saya, kalau kita rasa sedih kan sudah nggak bisa diutarakan dengan kata-kata ya, jadi saya bingung untuk menjelaskan karena energinya nih rasa sedih, sampai saya juga kayak macam mau merasa sedih gitu. Bicara juga kayak blank. Karena saya menyerap energi dari kalian. Sakitnya sangat luar biasa. Di sini ada penyesalan juga. Ya, penyesalan di mana dia lebih memilih yang lain dibandingkan kamu. Akhirnya ya dia tahu bahwa sebenarnya yang terbaik adalah kamu. Dimana dia merasa sekarang kamu sudah tidak menginginkannya lagi, kamu menjauh, ataupun kamu sudah mempunyai kekasih baru atau orang baru, atau ya lebih tepatnya mungkin sudah menikah, sehingga dia merasa menyesal. Dia hanya bisa diam. Ataupun mungkin kamu yang menyesali, saya dulu memilih si ini tapi ternyata si A ini, pasangan ini tidak membuatku bahagia. Dimana di sini juga saya merasakan kalau kamu punya pasangan ya, ataupun mungkin kamu sebagai pasangannya, kamu bisa menyesuaikan. Dimana kesedihan yang hanya bisa diam kalau terkoneksi dengan pasangan di sini, pasangannya cuek, ya tidak peka, pemalas, tidak ada tanggung jawab, tidak jujur, egois, kasar, ya kasar dalam ucapan, dalam tindakan. Jadi ya dia merasa bahwa ini saya hanya bisa diam aja. Entah penyesalan kepada orang lama ataupun penyesalan pada diri sendiri, memilih orang ini yang saya anggap baik, ternyata dia seperti begini. Hanya di awal aja, atau ingin status doang bahwa saya udah nikah nih, tapi tanggung jawab ya nggak ada. Lebih ke diri sendiri, lebih fokus pada kerjaannya, kadang-kadang cuman capeknya doang, pelit. Ini ada beberapa.
Jadi ada yang seolah-olah ini kalau wanita yang paling banyak ya saya merasakan energinya di sini. Maaf, bukan saya mengintimidasi laki-laki, tetapi di sini saya bicara energi yang paling tinggi. Kalau bicara tentang hubungan, yang paling banyak sakit hati ini adalah wanita. Karena saya bicara apa adanya ya, bukan berarti pria tidak tersakiti juga. Pria juga tersakiti, tapi di sini yang paling dominan ke sisi wanita. Di mana wanita sebagai tulang rusuk, tetapi kenyataannya sebagai tulang punggung. Ya, ada pasangannya pemalas, sedangkan tanggung jawab ini besar, ada anak-anak. Jadi ya dia bingung, kenapa saya bisa mendapatkan suami model kayak gini. Di awal dia baik, di awal dia pekerja keras, tapi kok sekarang pemalas ya, kok sekarang orangnya kasar ya, kok sekarang dia banyak tidak jujur ya, nipu ya, atau bahkan mencampakkan. Karena saya lihat di sini ada yang sudah berpisah juga, tetapi belum bercerai secara negara. Seolah-olah hubungan digantung. Suka-suka datang. Nanti pada saat mungkin kamu sudah sukses, baru dia datang. Pada saat kamu tidak sukses, ya dia pergi aja dulu. Kemana gitu. Yang bisa mendapat supply baru. Yang lebih menguntungkan. Nah ini kalau bicara pasangan ya. Dimana pasangan kamu, ataupun suami atau istri, atau pacar makan hati. Karena kelakuan pasangannya, atau kamu yang melakukan ini. Kalau kamu yang melakukan, kasihan, harus minta maaf. Kalau seandainya ini posisi kamu yang sakit hati, ya itu pilihanmu juga kan, harus dikomunikasikan. Tapi dia nggak mau komunikasi Kak Ica, ya itu berarti memang niat dia buruk, tidak mau berubah itu. Kalau kita mau bicara karena tidak tahu, ya dikomunikasikan, otomatis dia tahu, dia akan introspeksi diri kalau dia memang niatnya baik. Tetapi kalau kita sudah memberitahukan, tetapi dia tetap bersikeras dengan konsep dia atau pemikiran dia, berarti memang dia dasarnya orang gak mau berubah. Berarti memang niatnya jahat, mau menyakiti kamu memang secara terang-terangan. Karena apa? Tidak mau berubah, tidak mau membuatmu bahagia, hanya mau melihat dari sisinya, sisi dirinya yang bahagia dan merugikan yang lain. Nah itu berarti sudah dalam kategori toksik. Siap-siap saja sampai kapan ya bom itu meledak dari dirimu. Artinya tingkat kesabaranmu kalau terkoneksi dengan orang-orang yang bebal. Seperti gitu. Dan berikutnya sini kita lihat lagi. Ada two of crystal, king of crystal, queen of crystal, six of acorns. Oke, di sini saya merasakan kesedihan dari dirimu, atau mungkin bicara tentang karir soalnya. Kalau seandainya ini dari dirimu, berarti kamu hanya bisa memendam kesedihan, di mana mungkin ada bos yang toksik, ataupun mungkin punya teman yang jahat, lapor-lapor kesalahanmu, mencari-cari kesalahanmu dan lapor cari muka ke pimpinan. Ya. Atau ada yang iri dalam pekerjaan sehingga bikin geng-geng untuk gosipin kamu. Ataupun mungkin kondisinya kamu memang sudah lagi tidak mempunyai pekerjaan saat ini, diberhentikan, dipecat, sehingga kamu stres. Saya nggak terima, kenapa yang lain diperpanjang kontraknya, saya kok diberhentikan, padahal saya lebih, ataupun mungkin kondisinya gaji kamu lebih gaji si dia lebih, padahal kamu yang lebih loyal. Ada ketidak keseimbangan ataupun merasa tidak adil, entah dalam perlakuan, entah dalam hasil ataupun gaji gitu, dalam hak kamu. Ataupun mungkin ada beberapa yang kamu sedih, aduh saya belum dibayarkan nih gaji saya, ada tanggung jawab perusahaan tetapi belum dibayarkan. Tetapi kamu mau ke siapa ngeluhnya? Nah ini ya, jadi bicara tentang karir.
Ataupun kalau kamu sekarang pimpinan ya, ya kamu merasa bahwa aduh sekarang lagi lesu, kompetitor tidak sehat ya, bersaing dengan produk lain gitu seandainya gitu ya, ataupun karyawan kamu pemalas. Nah ini jadi kamu di posisi mana kamu bisa menyesuaikan, karena di sini ada yang stres karena karir juga, sedih karena karir juga, ditipu rekan bisnis ya, dan ya hutang piutang banyak, gali lubang tutup lubang lah, bahkan sampai yang tadi saya bilang penipuan. Sehingga ya hanya bisa memendam sedih, ambil pelajaran dan hikmahnya dari kejadian ini. Dan terakhir di sini saya merasakan juga kesedihan yang terdalam ini dari dirimu. Ini khusus untuk dirimu, dimana kepada orang-orang yang orang tua ya, mungkin orang yang sudah tua atau orang tua gitu, orang atau ayah ibumu lah gitu, atau orang yang lebih yang dituakan, yang mana mungkin dia sudah tiada. Jadi ada penyesalan ya, ataupun kamu rindu ingin bertemu tapi nggak bisa, entah ini orang tua, kekasih, sahabat, yang mana mungkin kamu kemarin bersama dia atau minta tolong kepada dia, dia selalu ada, sekarang sudah nggak ada. Ini yang paling energinya paling sedih ya, sampai saya mau menangis loh, karena penyesalan ya itu. Makanya kalau sekarang kondisinya kamu tahu, pasti kita hidup ini pasti akan mati. Jadi orang yang masih hidup disayangi, bukan di orang yang sudah mati baru kamu menangis sih. Ya percuma. Kenapa waktu dia hidup kamu gak puas-puasin memeluk, ungkapkan sayang, perasaan cinta. Ya. Jadi penyesalan itu ada, sehingga hanya bisa menahan rindu. Ya menahan rindu ya gak tahu mau bagaimana lagi, cuman bisa menahan aja. Karena sudah gak bisa bertemu kan. Nah ini, dari orang-orang yang sudah tiada. Entah pasanganmu, entah orang tuamu, entah mungkin orang-orang yang dituakan gitu, kakakmu atau siapa, atau sahabat karib yang mana kamu tuh bisa minta tolong, bisa dia mengerti kamu, tapi sekarang sudah nggak ada. Dan pas ini kamu ada masalah, tetapi sudah tidak ada yang bisa membantu kamu lagi karena mereka sudah pergi. Jadi kamu sekarang kondisinya bingung, saya mau minta tolong kepada siapa, saya sebatang kara. Walaupun kamu di kondisi ramai, tapi seolah-olah orang-orang itu toksik semua. Orang yang tulus ini sudah pada pergi dari diriku, sehingga kamu merasa menyesal dan sedih. Jadi itu ya yang bisa saya readingkan hari ini, dimana ada orang baru, pasangan, orang yang sudah tiada, dan karir ya, tentang karir. Ini bisa terjadi di dirimu atau di orang yang terkoneksi dengan dirimu. Kamu menyesuaikan saja sesuai dengan energimu. Seperti gitu. Oke, kita langsung lanjut lagi ya. Semoga resonate ini ke inisial dan zodiak koneksinya. Kita ke inisial dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf M, ada huruf C, ada N, P, R, F, I, E, G, S, V, H, T, O, W, Y, A, D, bisa lihat ya, dan ada J. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan MCN, PRF, IEG, SV, HTO, WY, AD, dan J ya. Oke, kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiaknya.
Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Libra, Cancer, ada juga Scorpio, Leo, Aries, Aquarius, Sagittarius, Gemini, dan ada bintang Virgo. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Libra, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Aquarius, Sagittarius, Gemini, dan Virgo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.